Amerika Latin merupakan suatu kawasan di benua Amerika yang sebagian besar penduduknya merupakan penutur bahasa-bahasa Roman, terutama Spanyol dan Portugis. Istilah ini mencakup negara-negara di sebagian besar Amerika Tengah, Amerika Selatan, serta beberapa negara di Karibia. Negara-negara yang masuk ke dalam Amerika Tengah yaitu negara Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, dan Panama. Wilayah Amerika Selatan yaitu negara Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Ekuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela. Dan wilayah Karibia, yaitu negara Kuba, Republik Dominika, Puerto Rico, dan Haiti. Wilayah ini meliputi wilayah yang membentang dari Meksiko hingga Tierra del Fuego dan mencakup sebagian besar Karibia. Wilayah ini memiliki luas sekitar 19.197.000 km persegi atau 7.412.000 mil persegi. Hampir 13% dari luas permukaan daratan bumi. Pada tahun 2019, Amerika Latin memiliki PDB nominal gabungan sebesar 5,1 triliun dolar Amerika dan PDB PPP sebesar 10,2 triliun dolar Amerika. Negara Amerika Latin memiliki latar belakang sejarah pada pembentukannya. Amerika Latin dimulai dengan penjajahannya oleh bangsa Spanyol dan Portugis dari abad ke-15 hingga ke-19. Pada masa itu, banyak budaya asli seperti Olmec, Maya, Aztec, dan Inca. Istilah Amerika Latin pertama kali digunakan di Paris pada sebuah konferensi tahun 1956 yang disebut Initiative of America, Idea for a Federal Congress of the Republics. Inisiatif Amerika, gagasan untuk Kongres Federal Republik, Iniciativa de la America. Idea de un Congreso Federal de las Repúblicas, oleh politikus Chile Francisco Bilbao. Istilah ini kemudian dikembangkan oleh politikus Kaisar Prancis Napoleon III pada tahun 1960-an. Kondisi geografis benua Amerika Latin sangat beragam dan kompleks, dengan beberapa karakteristik utama sebagai berikut. Luas dan letak. Benua Amerika Latin menutupi sekitar 28,5% dari permukaan bumi dan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Luas wilayahnya sekitar 42.188.000 km persegi, dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan sebagai dua bagian utama. Pegunungan dan dataran rendah. Bagian barat benua Amerika Selatan terdiri dari barisan pegunungan Andes yang panjang dari utara hingga ke selatan. Bagian timur benua Amerika Selatan merupakan dataran rendah. Sebagian besar merupakan basin sungai Amazon dengan hutan tropis yang lebar. Nama ibu kotanya adalah Mexico City, kota Meksiko. Bahasa yang dipakai bahasa Spanyol. Luas wilayah, 1.973 km persegi. Agama yang dianut oleh penduduk Meksiko beragam, namun mayoritasnya adalah Katolik. Berikut ini adalah persentase agama yang dianut oleh penduduk Meksiko berdasarkan sensus tahun 2020. 78% Katolik Roma, 10% Protestan atau Protestan Evangelis, 1,5% agama lain, termasuk Yudaisme, saksi-saksi Yehova, dan lainnya. Keragaman budaya. Meksiko memiliki keragaman budaya yang sangat beragam, di antaranya Hari Orang Mati. Tradisi Hari Orang Mati, De Muertos, dirayakan setiap tanggal 1 dan 2 November. Tradisi ini menghormati warisan orang yang telah meninggal dengan altar, tarian, parade, bunga, dan makanan tradisional. Suku Otomi. Suku Otomi merupakan salah satu kelompok adat tertua di Meksiko, yang memiliki budaya tekstil, keramik, musik, dan kuliner yang unik. Kontak fisik dalam menyapa. Saat menyapa seseorang di Meksiko, kebiasaan umum adalah melakukan kontak fisik, seperti jabat tangan atau ciuman di pipi. Sejarah Meksiko adalah sebuah perjalanan panjang dan kompleks yang mencakup lebih dari 3.000 tahun, mulai dari peradaban Amerindian, Maya, dan Aztec hingga masa penjajahan Spanyol dan kemerdekaan. Pada abad ke-15, peradaban Aztec mencapai puncak kejayaannya di Meksiko Tengah sebelum penjajahan Spanyol di bawah pimpinan Hernán Cortés pada tahun 1921. Setelah kemenangan Spanyol, Meksiko menjadi bagian dari Spanyol baru. Pada tahun 1910, Miguel Hidalgo y Costilla menyatakan kemerdekaan dari Spanyol, memulai Perang Kemerdekaan Meksiko, yang berakhir dengan kemerdekaan pada tahun 1821. Era modern Meksiko dipengaruhi oleh Revolusi Meksiko pada tahun 1910 dan Perang Kotor pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sekarang, Meksiko adalah negara federal yang terdiri dari 31 negara bagian dan sebuah distrik federal. Menempati urutan kelima di dunia dengan jumlah situs warisan dunia UNESCO sebanyak 31 situs.
Nama ibu kota, Guatemala City, Guatemala bahasa Spanyol. Luas wilayah 108.889 km persegi. Agama, Guatemala tidak memiliki agama resmi. Populasinya 50% Katolik, 40% Protestan, 10% lainnya. Protestantisme sedang dalam proses menjadi mayoritas, terutama di daerah pedesaan. Keragaman budaya, beberapa aspek utama dari keragaman budaya Guatemala. Dia de los Muertos, hari kemerdekaan dan perayaan seperti Dia de los Muertos, hari orang mati, memiliki tradisi unik di Guatemala, seperti menerbangkan layang-layang raksasa di Santiago Zacatepecas sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Kerajinan tangan. Guatemala terkenal dengan kerajinan tangan seperti ukiran kayu, tembikar, perhiasan, dan produk kulit, yang seringkali mencerminkan pengaruh budaya Maya dan Spanyol. Musik marimba adalah musik tradisional yang dipengaruhi oleh budaya Afrika dan Spanyol. Tarian dan musik seringkali menjadi bagian dari perayaan keagamaan dan festival. Sejarah Guatemala merupakan sebuah negara di Amerika Tengah yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Awalnya, wilayah yang sekarang bernama Guatemala dipimpin oleh peradaban Maya sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Setelah 1000 Masehi, wilayah ini menjadi koloni Spanyol selama kurang lebih 3 abad hingga 1821, ketika Guatemala memenangkan kemerdekaannya dari Spanyol. Sejak kemerdekaan, negara ini telah mengalami berbagai pemerintahan, termasuk pemerintahan sipil dan militer. Pada tahun 1966, sebuah perjanjian perdamaian ditandatangani oleh pemerintah yang mengakhiri konflik internal yang menyebabkan lebih dari 200.000 korban jiwa dan sekitar 1 juta pengungsi. Guatemala juga pernah terkenal karena gempa bumi maha dahsyat pada 4 Februari 1976 yang melukai 74.000 jiwa dan membinasakan 22.000 jiwa. Negara ini terletak paling utara di antara negara-negara Amerika Tengah, berbatasan dengan Meksiko di utara, barat, dan timur, Belize di timur laut, Honduras dan El Salvador di timur, serta Samudra Pasifik di selatan. Guatemala juga dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia dan memiliki budaya yang kaya, termasuk musik tradisional seperti marimba. Letak geografis negara Guatemala adalah terletak di Amerika Tengah, di ujung utara tanah genting Amerika Tengah. Perbatasan dengan Meksiko di utara dan barat, perbatasan dengan Belize di barat laut, perbatasan dengan Honduras dan El Salvador di tenggara, perbatasan dengan Samudra Pasifik di selatan, perbatasan dengan Laut Karibia. Guatemala memiliki banyak gunung berapi, pegunungan, dan pantai. Kota besar Guatemala berada di setengah bagian selatan dari negara tersebut, seperti Guatemala City, Quetzaltenango, dan Escuintla. Letak astronomis garis lintang di 12 derajat, lintang utara hingga 18 derajat lintang utara. Garis bujur, 88 derajat, bujur barat hingga 93 derajat bujur barat. Kondisi iklim. Guatemala memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan di Guatemala terjadi dari Mei hingga Oktober, sedangkan musim kemarau terjadi dari November hingga April. Populasi penduduk, populasi Guatemala pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 18.406.359 jiwa. Sumber daya alam. Sumber daya alam negara Guatemala meliputi minyak bumi, kayu, nikel, tenaga air, kayu bakar. Guatemala juga memiliki hasil pertanian yang beragam, seperti kopi, gula, pisang, kapulaga, sayur-sayuran, bunga dan tanaman, beras, karet. Nama ibu kotanya adalah Tegucigalpa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Spanyol. Luas wilayah 112.492 km persegi. Agama yang dominan adalah Katolik Roma. Keragaman budaya, banyak perayaan di Honduras yang memiliki akar Katolik, seperti Semana Santa, Pekan Suci, dan Hari Raya Santo. Festival ini sering melibatkan prosesi, musik, tarian, dan makanan tradisional. Kota-kota seperti Gracias dan Comayagua masih mempertahankan banyak arsitektur kolonial, dengan gereja tua, jalan-jalan berbatu, dan plaza yang merupakan pusat kehidupan sosial. Sejarah negara Honduras merdeka dari Spanyol pada tahun 1821, dan sejak itu telah mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Sebelum kedatangan Spanyol, wilayah yang sekarang bernama Honduras telah dihuni oleh berbagai suku bangsa, terutama suku Maya. Christopher Columbus pertama kali mengunjungi wilayah ini pada tahun 1502, dan pada tahun 1524, Gil González Dávila menjadi orang Spanyol pertama yang menginjakan kaki di Honduras.
Spanyol kemudian mendirikan Kekaptenan Jenderal Guatemala yang meliputi seluruh wilayah Amerika Tengah termasuk Honduras dan menguasai wilayah ini selama 3 abad. Ibu kota Honduras pertama-tama berada di Trujillo, kemudian di Comayagua, dan akhirnya di Tegucigalpa. Letak geografis negara Honduras adalah sebagai berikut, terletak di Amerika Tengah, berbatasan dengan Guatemala di sebelah barat, El Salvador di sebelah selatan, dan Nicaragua di sebelah timur. Pantai utara Honduras membasuh Laut Karibia, sedangkan pantai selatannya membasuh Samudra Pasifik. Wilayahnya meliputi Kepulauan Bay di lepas pantai Karibia. Honduras memiliki 4 wilayah yang berbeda, yaitu dataran tinggi tengah, dataran rendah Pasifik, dataran rendah Karibia Timur, dataran pantai serta pegunungan utara. Letak astronomis garis lintang 13 derajat lintang utara hingga 16 derajat lintang utara. Garis bujur 83 derajat bujur barat hingga 89 derajat bujur barat. Kondisi iklim, Honduras memiliki kondisi iklim yang bervariasi, yaitu tropis di dataran rendah dan sedang di pegunungan. Berikut adalah beberapa kondisi iklim di Honduras. Di dataran rendah pesisir, iklimnya panas dan tropis dengan suhu tahunan rata-rata 26 derajat sampai 29 derajat Celcius. Di dataran tinggi, iklimnya lebih beriklim dengan suhu tahunan rata-rata 16 derajat 24 derajat Celcius. Daerah tengah dan selatan relatif lebih panas dan kurang lembab dibandingkan pantai utara. Dataran tinggi pedalaman dan dataran rendah Pasifik memiliki musim kemarau dari November hingga April. Populasi penduduk pada tahun 2022, jumlah penduduk Honduras adalah 10.432.862 jiwa. Sumber daya alam di Honduras meliputi pertanian. Honduras dikenal sebagai penghasil produk pertanian seperti kopi, buah-buahan tropis, tebu, pisang, biji kopi, tembakau, dan kacang-kacangan. Jagung merupakan tanaman pokok utama yang ditanam petani Honduras, termasuk jagung hasil rekayasa genetika. Pertambangan, Honduras memproduksi emas, seng, kalsium karbonat, perak, dan timah. Hutan, Honduras memiliki hutan pinus yang luas. Tenaga air, Honduras memiliki sumber daya tenaga air. Ikan dan udang, Honduras memiliki sumber daya ikan dan udang. Honduras juga dikenal sebagai negara dengan industri tekstil yang baik. Nama ibu kota San Salvador, bahasa Spanyol, luas wilayah 21.041 km persegi, jumlah penduduk 6.602.370 jiwa, tahun 2023, agama, mayoritas memeluk agama Katolik Roma. El Salvador adalah sebuah negara yang berada di wilayah Amerika Tengah. El Salvador terletak di tanah genting Amerika Tengah, antara garis lintang 12 derajat dan 15 derajat lintang utara, dan garis bujur 87 derajat dan 91 derajat bujur barat. Membentang 270 km dari barat-barat laut ke timur tenggara dan 142 km dari utara ke selatan. Negara ini berbatasan dengan negara Guatemala di barat laut dan negara Honduras di sebelah timur, serta memiliki garis pantai di Samudra Pasifik di sebelah selatan. Negara ini terletak di atas 3 lempeng tektonik yang aktif, sehingga negara ini rawan terjadinya gempa dan letusan gunung berapi. Negara El Salvador memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim basah dan kering yang jelas. Musim hujan terjadi sekitar bulan Mei hingga Oktober. Musim ini dikenal secara lokal sebagai invierno. Curah hujan selama musim ini umumnya berasal dari tekanan rendah di atas Pasifik dan biasanya turun dalam badai petir sore yang lebat. Musim kering terjadi sekitar bulan November hingga April. Musim ini dikenal secara lokal sebagai verano atau musim panas. Suhu rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban tinggi selama musim hujan. Negara El Salvador memiliki keragaman budaya yang kaya sebagai hasil perpaduan antara budaya Spanyol dan suku asli Mesoamerika, seperti suku Maya. Negara ini menawarkan pesona budaya yang unik dan menarik untuk dieksplorasi dari museum hingga situs bersejarah, dari perayaan hingga kerajinan tradisional. Budaya Salvador dipengaruhi oleh budaya penduduk asli Amerika, orang Lenca, orang Cachopera, orang Maya, orang Pipil, serta budaya Amerika Latin, Amerika Hispanik, Ibero-Amerika. Budaya mestizo, budaya Afro-Latin, dan gereja Katolik mendominasi negara tersebut. Tradisi besar yang dirayakan El Salvador adalah Las Bolas de Fuego, bola api.
Festival ini melibatkan dua tim yang menyalakan bola kain dengan api dan mulai melemparkannya ke satu sama lain seperti permainan dodgeball. Nama ibu kota, San Jose, bahasa Spanyol, Inggris, Portugis, dan Jerman. Luas wilayah, 51.100 km persegi. Jumlah penduduk, 4,9 juta jiwa per tahun 2022. Mayoritas memeluk agama Kristen. Negara Costa Rica adalah negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah. Negara ini terletak di antara garis lintang 8 derajat dan 12 derajat lintang utara, dan garis bujur 82 derajat dan 86 derajat bujur barat. Secara geografis, di sebelah utara berbatasan dengan negara Nicaragua, di sebelah selatan tenggara berbatasan dengan negara Panama, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Karibia. Negara Costa Rica memiliki iklim tropis dan subtropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan yang terjadi pada bulan Mei hingga November, dan musim kemarau yang terjadi pada bulan November hingga April. Suhu rata-rata negara ini tetap hangat, yaitu di atas 27 derajat Celcius, la poudre den haid, sepanjang tahun. Masyarakat negara Costa Rica memiliki beragam pekerjaan, terutama di bidang pertanian yang terkenal dengan penghasil kopi berkualitas tinggi dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Negara Costa Rica dikenal karena keberagaman budaya dari hasil pertemuan budaya asli Mesoamerika dan Amerika Selatan, termasuk seni, musik, dan festival. Gerobak sapi menjadi simbol nasional negara Costa Rica. Gerobak sapi atau Las Carretas merupakan bagian penting dari sejarah Costa Rica karena perannya yang membantu dalam bidang perekonomian masyarakat pada zaman dulu. Lambat laun, gerobak sapi mulai tergantikan oleh perkembangan teknologi, sehingga gerobak sapi sekarang dihiasi oleh berbagai ornamen yang dapat ditemukan di taman-taman Costa Rica. Negara Costa Rica memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Negara ini terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang menyimpan sekitar 4% dari spesies dunia. Costa Rica mengandalkan sumber daya terbarukan dengan hampir 100% listrik berasal dari energi terbarukan seperti hidroelektrik. Selain itu, sektor ekowisata menjadi pilar utama perekonomian yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nama ibu kota, Managua, bahasa-bahasa Spanyol, Miskito dan Mayangna. Luas wilayahnya adalah 129.500 km persegi. Jumlah penduduknya 6,73 juta jiwa. Secara resmi, Republik Nicaragua terletak di Amerika Tengah. Negara ini berbatasan dengan negara Honduras di sebelah utara, negara Costa Rica di sebelah selatan, Samudra Pasifik di sebelah barat, dan Laut Karibia di sebelah timur. Negara ini memiliki iklim tropis dengan variasi yang mencakup iklim hutan hujan tropis dan iklim monsun. Curah hujan di negara ini cukup tinggi dan suhu yang hangat, dengan daerah dataran tinggi yang lebih sejuk. Aktivitas ekonomi masyarakat sebagian sebagai petani dan perdagangan. Negara Nicaragua memiliki keragaman budaya yang kaya sebagai hasil dari sejarah penjajahan Spanyol dan Inggris, baik dalam segi bahasa, agama, seni, dan budaya. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, yang sebagian besar menyumbang sekitar 60% dari total ekspor dan menghasilkan sekitar $300 juta setiap tahunnya. Negara ini juga kaya akan keanekaragaman hayati, dengan lebih dari 30.000 spesies flora dan fauna, termasuk spesies endemik yang terancam punah. Namun pemanfaatan sumber daya alamnya masih belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan modal dan teknologi. Nama resminya adalah Republik Kolombia. Bentuk pemerintahan Republik. Ibu kotanya adalah Ibu Kota Bogota. Bahasa resminya adalah Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Luas wilayah Kolombia memiliki luas daratan 1.141.748 km persegi dan merupakan negara terbesar ke-25 di dunia dan negara terbesar keempat di Amerika Selatan setelah Brasil, Argentina, dan Peru. Jumlah penduduk. Populasi Kolombia saat ini adalah 52.976.033 pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Iklim tropis, 2 musim, musim hujan Maret-Juni dan musim kering Desember-Maret-Juli-Agustus. Luas wilayah Kolombia memiliki luas daratan 1.141.748 km persegi dan merupakan negara terbesar ke-25 di dunia dan negara terbesar keempat di Amerika Selatan setelah Brasil, Argentina, dan Peru. Jumlah penduduk.
Populasi Kolombia saat ini adalah 52.976.033 pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Iklim tropis, 2 musim, musim hujan Maret-Juni dan musim kering Desember Maret-Juli Agustus. Nama negara, Republik Argentina. Nama resmi negara, Republika Argentina. Bentuk negara, Republik Federal. Ibu kota, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luas wilayah 3.761.274 km persegi. Jumlah penduduk 40.117.096 jiwa. Lagu kebangsaannya, Himno Argentino. Agama Kristen Katolik. Bahasa Castellan, Pesos Argentinos. Hari kemerdekaan, 9 Juli 1941 suku atas itu negara Spanyol dan Eropa, Arab, dan negara Eropa lainnya. Sistem Rian, presidensial. Luas wilayah Argentina meliputi wilayah seluas 2.780.400 km persegi, yang menjadikannya sebagai negara terluas kedua di benua Amerika Selatan setelah Brasil, negara terluas keempat di benua Amerika, dan negara terluas ke-8 di dunia. Letak astronomis dan geografis. Secara astronomis, Argentina berada di antara 26 derajat lintang utara, 48 derajat lintang utara, dan 67 derajat bujur barat, 125 derajat bujur barat. Sedangkan secara geografisnya, Argentina berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Brasil dan Uruguay di sebelah timur laut. Di sebelah baratnya, Argentina berbatasan dengan Chili, dan di selatan Argentina adalah Samudera Atlantik. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Argentina saat ini pada tahun 2024 adalah 46.057.866 jiwa. Iklim Argentina adalah negara dengan iklim subtropis yang berada di belahan bumi selatan. Kondisi alam Argentina terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Berkedudukan di antara pegunungan Andes di barat dan Samudra Atlantik di selatan. Letak ini membuat Argentina dikenal sebagai negara paling selatan di selatan. Bahasa Spanyol Sur del Sur. Argentina menguasai sebagian besar kerucut selatan, berbatasan dengan Chili di barat, dan juga berbatasan dengan Bolivia dan Paraguay di utara. Brasil di timur laut, Uruguay dan Samudra Atlantik Selatan di timur, dan Selat Drake di selatan. Argentina mendakwa kedaulatan atas sebagian Antartika, Kepulauan Malvinas, dan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan. Argentina terbagi menjadi 23 provinsi, bahasa Spanyol Provincias, Tunggal Provincia, dan sebuah kota otonom, Ciudad Autónoma, yaitu Buenos Aires yang merupakan ibu kota federal. Negara itu berdasarkan keputusan Kongres Nasional. Masing-masing provinsi, termasuk ibu kota federal, memiliki konstitusi mereka sendiri, tetapi berada di bawah sistem federal. Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Argentina, diantaranya seperti anggur, biji belum matahari, lemon, jagung, tembakau, teh, kedelai, kacang, dan gandum. Selain sektor pertanian, beberapa industri penting bagi pertumbuhan ekonomi Argentina adalah industri pengolahan makanan, tekstil, kimia dan petrokimia, sepeda motor, dan baja. Nama lengkap Republik Ekuador, Ecuador. Nama lokal República del Ecuador. Bentuk pemerintahan, Republik Presidensial. Ibu kota, Quito. Luas wilayah 283.560 km persegi. Agama, Katolik. Roma Jubi 4%, Evangelical 10,4%, Saksi-saksi Yehua 1,2%, agama lainnya 6,4%. Bahasa resmi, bahasa Spanyol. Mata uang, dolar Amerika Serikat. Hari kemerdekaan 24 Mei 1822 dari Spanyol. Hari Nasional Hari Kemerdekaan Quito, 10 Agustus 1809. Lagu kebangsaan, Salve o Patria, We Salute You Our Homeland. Luas wilayah negara Ekuador mencapai 283.560 km persegi, mencakup daratan di bagian barat laut benua Amerika Selatan dan Kepulauan Galapagos di Pasifik. Letak astronomis dan geografis. Letak astronomis negara Ekuador adalah di antara 2 derajat lintang utara hingga 5 derajat lintang selatan, dan 76 derajat bujur barat hingga 81 derajat bujur barat. Batas-batas wilayah Ekuador, utara, Kolombia Selatan, Peru Barat, Samudera Pasifik, Timur, Peru. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Ekuador saat ini pada tahun 2024 adalah 18.377.367 jiwa. Iklim Oriente wilayah timur dipengaruhi udara tropis maritim yang tidak stabil sepanjang tahun. Di Oriente, curah hujan selalu tinggi setiap tahun. Costa, pesisir, mengalami variasi yang lebih besar terkait dengan pergerakan musiman dan arus Peru yang dingin. Wilayah Costa memiliki musim hujan pada paruh pertama tahun dan kemarau saat semester kedua. Kondisi alam. Dalam bahasa Spanyol, Ekuador berarti khatulistiwa, yakni garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian.
Sebutan itu muncul karena wilayah negara ini memang dilalui tepat oleh garis khatulistiwa. Pembagian wilayah Ekuador, wilayah pesisir, dataran rendah yang membentang dari Samudera Pasifik hingga tepi barat Pegunungan Andes, memiliki pegunungan kecil seperti Colonge, Chindul, dan Mache. P. Sierra, wilayah pegunungan. Dua rantai pegunungan tinggi dengan puncak-puncak vulkanik atau bersalju. C. Oriente, wilayah timur. Wilayah ini mencakup puncak-puncak seperti Reventador dan Sumaco, serta cekungan Amazon. D. Kepulauan Galapagos di Ekuador. Kepulauan vulkanik ini terdiri dari 19 pulau dan banyak pulau kecil terletak sekitar 900 km di sebelah barat daratan utama. Pulau terbesar, Isabela, Albemarle, memiliki puncak tertinggi Gunung Azul, setinggi 1.689 meter. Keragaman suku. A. Quechua, salah satu kelompok suku terbesar di Ekuador. Mereka tinggal terutama di wilayah pegunungan Andes. B. Shuar. Suku ini merupakan bagian dari kelompok suku Amazon yang tinggal di hutan hujan Amazon di Ekuador bagian timur. Mereka dikenal dengan kebiasaan tradisional dan seni seperti tato dan kerajinan tangan. Z. Quechua. Bagian dari kelompok suku Quechua, mereka juga tinggal di wilayah pegunungan Andes dan di hutan Amazon. Nama lengkap Negara Plurinasional Bolivia, Plurinational State of Bolivia. Bentuk pemerintahan Republik Presidensial Ibu Kota Sucre. Luas wilayah 1.098.581 km persegi. Bahasa resmi bahasa Spanyol, bahasa Quechua, bahasa Aymara, dan bahasa Guarani. Agama yang dianut adalah Katolik Roma 76,8%, Evangelical and Pentecostal 8,1%, Protestan 7,9%, agama lainnya 4%, dan tidak beragama 9%. Mata uang Boliviano, negara yang secara astronomisnya berada di antara 57 derajat 26 menit, 69 derajat 38 menit, bujur barat dan 9 derajat 38 menit, 22 derajat 53 menit lintang selatan ini berbatasan dengan Brasil di sebelah utara dan timur. Bolivia juga berbatasan dengan Paraguay dan Argentina di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat, Bolivia berbatasan dengan Chili dan Peru. Ibu kota Bolivia adalah kota Sucre. Jumlah penduduk populasi Bolivia saat ini adalah 12.598.576 jiwa. Iklim di Bolivia yaitu tropis. Bolivia, musim panas biasanya panas, menyengat, dan umumnya berawan, dan musim dingin biasanya pendek, hangat, panas dan lembab, kering, berangin, dan umumnya cerah. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 19 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dan jarang di bawah 15 derajat Celcius atau di atas 35 derajat Celcius. Bolivia memiliki cadangan gas alam dan mineral yang besar, termasuk timah, perak, dan litium. Ekspor sumber daya alam ini, terutama gas alam dan litium, merupakan kontributor utama terhadap pendapatan negara. Bolivia juga menghasilkan pendapatan dari sektor pertanian dengan komoditas seperti kedelai, kopi, dan kakao yang diekspor ke negara lain. Negeri ini kaya akan sumber daya alam dan dijuluki keledai yang duduk di atas tambang emas. Secara administratif, negara Bolivia terbagi atas 9 daerah yang disebut dengan departemen. Berikut ini adalah 9 departemen di Bolivia serta ibu kotanya. Profil negara Belize. Ibu kota negara ini adalah Belmopan. Belize memiliki luas wilayah sekitar 23.000 km persegi. Populasinya sekitar 420.000 jiwa. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Inggris, yang menjadikan Belize sebagai satu-satunya negara di Amerika Tengah yang berbahasa resmi Inggris. Mata uang yang digunakan adalah dolar Belize. Sistem pemerintahan Belize adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. 2. Kondisi geografis Belize memiliki iklim tropis, dengan musim hujan yang berlangsung dari bulan Juni hingga bulan November, dan musim kering yang terjadi dari bulan Februari hingga bulan Mei. Topografi Belize terdiri dari hutan hujan tropis yang lebat di bagian barat dan selatan, sementara wilayah utara lebih kering dan merupakan bagian dari dataran Yucatan. Di sepanjang pesisir timur Belize terdapat terumbu karang Belize, yang merupakan terumbu karang terbesar di belahan bumi barat, dan bagian dari sistem terumbu karang Mesoamerika. 3. Keragaman budaya Belize merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Etnis utama penduduknya adalah Mestizo, yaitu campuran antara keturunan Eropa dan pribumi, serta kelompok lainnya seperti Creole, Garifuna, Maya, dan keturunan Eropa. Bahasa yang digunakan sehari-hari sangat bervariasi. Selain bahasa Inggris, juga digunakan bahasa Spanyol, Garifuna, dan beberapa bahasa lokal lainnya. Dari segi agama, mayoritas penduduk Belize menganut agama Kristen.
dengan Katolik sebagai agama terbesar, diikuti oleh kelompok Protestan. 4. Mata pencaharian pertanian adalah sektor ekonomi utama di Belize. Produk andalan termasuk gula, pisang, jeruk, serta hasil laut seperti lobster dan udang. Pariwisata juga merupakan sektor penting. Belize dikenal sebagai tujuan ekowisata karena kekayaan alamnya, mulai dari terumbu karang, hutan hujan, hingga situs arkeologi Maya. Perikanan memainkan peran besar, terutama dalam penangkapan lobster dan kerang. Belize juga terkenal sebagai pusat perbankan lepas pantai, yang menyediakan layanan finansial bagi klien internasional. Profil negara Panama. Panama terletak di ujung tenggara Amerika Tengah dan terkenal karena terusan Panama, yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Ibu kotanya adalah Panama City, yang juga merupakan pusat politik dan ekonomi. Wilayah negara ini mencakup lebih dari 75.000 km persegi. Panama memiliki populasi sekitar 4 juta orang. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Spanyol, tetapi banyak juga penduduk yang fasih berbahasa Inggris, terutama di area perkotaan. Mata uang resmi Panama adalah Balboa, meskipun dolar Amerika Serikat juga digunakan secara luas. 2. Kondisi geografis. Panama memiliki iklim tropis dengan suhu yang hangat sepanjang tahun. Ada 2 musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Mei hingga Desember, sementara musim kemarau terjadi dari Januari hingga April. Topografi Panama beragam, dengan hutan hujan tropis yang luas, pegunungan rendah, serta garis pantai panjang di sepanjang Samudra Pasifik dan Atlantik. Salah satu fitur geografis yang paling terkenal adalah terusan Panama, jalur air buatan yang memungkinkan kapal-kapal melewati isthmus atau tanah genting yang memisahkan kedua samudra. 3. Keragaman budaya. Panama memiliki keragaman budaya yang kaya karena sejarah panjangnya sebagai pusat perdagangan dan migrasi. Penduduknya terdiri dari campuran etnis, termasuk orang keturunan Spanyol, Afrika, penduduk asli Amerika, serta imigran dari Asia dan Eropa. Bahasa resmi adalah bahasa Spanyol, tetapi bahasa Inggris juga umum digunakan, terutama di sektor bisnis dan pariwisata. Budaya. Panama memiliki perpaduan tradisi yang mencerminkan pengaruh Spanyol, Afrika, dan penduduk asli. Salah satu perayaan terbesar adalah Festival Karnaval, yang merupakan tradisi prapaskah dengan parade, musik, dan tarian di seluruh negeri. Penduduk asli seperti suku Kuna juga melihara tradisi mereka melalui pakaian, musik, dan seni khas mereka. Agama, mayoritas penduduk Panama menganut agama Katolik Roma, meskipun ada juga komunitas Protestan, Yahudi, dan Muslim. 4. Mata pencaharian ekonomi Panama beragam, dengan beberapa sektor utama yang menjadi pendorong perekonomian, perdagangan, dan terusan. Terusan Panama adalah pusat ekonomi negara ini. Banyak pendapatan nasional berasal dari biaya transit kapal melalui terusan ini. Selain itu, Panama juga menjadi pusat perdagangan internasional. Jasa keuangan. Panama dikenal sebagai pusat perbankan internasional dan keuangan lepas pantai. Banyak perusahaan global memiliki kantor di Panama City karena regulasi pajak yang menguntungkan. Pariwisata. Dengan keindahan alam seperti hutan tropis, pantai, dan pulau-pulau di Kepulauan San Blas, pariwisata juga menjadi sumber pendapatan utama. Wisatawan datang untuk menikmati ekowisata, sejarah kolonial, serta aktivitas maritim. Pertanian, meskipun tidak sebesar sektor jasa, pertanian masih penting, terutama di daerah pedesaan. Hasil utama termasuk pisang, kopi, dan tebu. Profil negara Brazil. Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Selatan, dengan Brasilia sebagai ibu kotanya. Wilayahnya luas, mencakup lebih dari 8.500.000 km persegi, dan populasinya mencapai sekitar 211 juta orang. Bahasa resmi yang digunakan di Brazil adalah bahasa Portugis, yang menjadikannya negara berbahasa Portugis terbesar di dunia. Mata uang resminya adalah Real Brazil. Brazil adalah negara dengan sejarah yang kaya, warisan kolonial Portugis yang panjang, dan merupakan salah satu negara berkembang terbesar di dunia. 2. Kondisi geografis. Brazil memiliki iklim tropis di wilayah utara, terutama di kawasan hutan Amazon, yang merupakan hutan hujan terbesar di dunia. Bagian selatan negara ini memiliki iklim yang lebih sedang, dengan musim yang lebih sejuk. Brazil terkenal dengan keberadaan Sungai Amazon, yang merupakan salah satu sungai terbesar di dunia, serta sistem ekosistem yang sangat beragam. Selain Amazon, Brazil juga memiliki pegunungan rendah, dataran, dan garis pantai yang panjang di sepanjang Samudra Atlantik. 3. Keragaman budaya. Brazil dikenal dengan keragaman budaya yang kaya, yang terbentuk dari sejarah panjang imigrasi dan perpaduan etnis. Populasi Brazil terdiri dari campuran etnis, termasuk penduduk asli, keturunan Eropa, Afrika, dan Asia. Budaya Brazil sangat dipengaruhi oleh musik dan tarian, dengan samba dan bossa nova menjadi 2 genre yang paling terkenal di seluruh dunia. Karnaval Brazil adalah salah satu festival terbesar dan paling berwarna di dunia, yang menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Mayoritas penduduk Brazil beragama Katolik Roma, tetapi ada juga pengaruh agama Afro-Brazil, seperti Candomblé.
4. Mata pencaharian. Brazil memiliki ekonomi yang beragam, dengan sektor pertanian, industri, dan jasa yang kuat. Pertanian. Brazil adalah produsen utama kopi, gula, kedelai, dan daging sapi di dunia. Ekspor hasil pertanian sangat penting bagi perekonomian negara. Industri. Brazil memiliki sektor industri besar, memproduksi barang-barang seperti mobil, baja, dan elektronik. Brazil juga dikenal sebagai salah satu produsen pesawat terbang komersial terbesar melalui perusahaan Embraer. Energi. Brazil adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam hal minyak, gas alam, dan tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air di Brazil merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pariwisata. Brazil juga dikenal sebagai destinasi wisata yang terkenal, dengan objek wisata seperti Pantai Copacabana, Patung Kristus Penebus, dan hutan Amazon yang menjadi daya tarik utama. Profil negara Venezuela. Venezuela adalah negara yang terletak di bagian utara Amerika Selatan. Ibu kotanya adalah Caracas, yang juga merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Luas wilayah Venezuela mencapai sekitar 960.000 km persegi, yang menjadikannya salah satu negara terbesar di kawasan Amerika Selatan. Populasi Venezuela diperkirakan berjumlah 28 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Spanyol, yang dipakai oleh mayoritas penduduk. Mata uang yang berlaku adalah Bolivar Venezuela. Venezuela merupakan republik presidensial, dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden yang memegang kendali eksekutif. Kondisi geografis Venezuela dikenal dengan beragam kondisi geografisnya, mulai dari pantai tropis, hutan hujan, pegunungan, hingga dataran tinggi. Di bagian utara, Venezuela berbatasan langsung dengan Laut Karibia, yang membuatnya memiliki garis pantai yang panjang. Negara ini juga memiliki pegunungan Andes di bagian barat, yang mempengaruhi iklim di wilayah tersebut. Di bagian selatan, terdapat hutan Amazon, yang kaya akan flora dan fauna. Salah satu fitur geografis yang paling terkenal dari Venezuela adalah Tepuy, yakni gunung datar yang menjulang tinggi, dan yang paling populer adalah Gunung Roraima. Venezuela juga dikenal karena memiliki air terjun Angel, yang merupakan air terjun tertinggi di dunia, dengan ketinggian lebih dari 1000 meter. Venezuela memiliki iklim tropis di sebagian besar wilayahnya, dengan variasi suhu yang dipengaruhi oleh ketinggian. Keragaman budaya. Budaya Venezuela merupakan perpaduan antara warisan penduduk asli, Spanyol, Afrika, dan imigran dari Eropa lainnya. Pengaruh Spanyol sangat kuat, terutama dalam hal bahasa dan agama. Katolik Roma adalah agama mayoritas di Venezuela, namun terdapat juga komunitas Protestan dan agama tradisional penduduk asli. Musik dan tarian tradisional Venezuela mencerminkan keragaman budayanya. Musik joropo misalnya adalah salah satu genre musik khas Venezuela yang sering dimainkan dengan alat musik harpa, cuatro alat musik petik, dan maracas. Tarian joropo juga menjadi simbol penting dalam budaya Venezuela. Dalam hal perayaan, Festival El Callao yang menggabungkan budaya Afrika dan Eropa, serta Semana Santa, Pekan Suci, merupakan momen penting di kalender budaya Venezuela. Pengaruh penduduk asli juga masih terlihat, terutama di wilayah pedalaman, di mana suku-suku tradisional tetap mempertahankan gaya hidup mereka. Mata pencaharian ekonomi Venezuela sangat bergantung pada industri minyak. Venezuela memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, dan minyak bumi adalah ekspor utama negara ini. Lebih dari 90% pendapatan ekspor Venezuela berasal dari minyak, menjadikan negara ini sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Selain minyak, sektor pertanian juga penting, terutama di wilayah dataran rendah Llanos yang merupakan kawasan Profil negara Paraguay. Paraguay adalah negara yang terletak di bagian tengah Amerika Selatan dan merupakan negara yang tidak memiliki pantai. Ibu kotanya adalah Asunción, yang juga merupakan pusat politik dan ekonomi negara ini. Paraguay memiliki luas wilayah sekitar 460.000 km persegi dan dihuni oleh sekitar 7 juta orang. Bahasa resmi yang digunakan di Paraguay ada dua, yaitu bahasa Spanyol dan Guarani, bahasa asli yang digunakan oleh mayoritas penduduk. Paraguay adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mengakui dua bahasa resmi secara setara. Mata uang yang digunakan adalah Guarani Paraguay. Kondisi geografis Paraguay terbagi menjadi dua wilayah utama yang dipisahkan oleh Sungai Paraguay. Paraguay Timur adalah wilayah yang lebih subur dan memiliki banyak sungai, lahan pertanian, serta hutan. Iklim di wilayah ini cenderung lembab dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga cocok untuk pertanian. Paraguay Barat, atau dikenal juga sebagai Chaco, adalah wilayah yang lebih kering dan sebagian besar merupakan dataran rendah, semi gurun. Meskipun wilayah ini lebih sedikit penduduknya, Chaco menjadi rumah bagi banyak komunitas adat dan memiliki potensi besar dalam sektor peternakan. Iklim Paraguay secara umum adalah subtropis, dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang sejuk. Sungai Paraguay dan sungai-sungai besar lainnya seperti Sungai Paraná sangat penting bagi negara ini. Tidak hanya sebagai sumber air, tetapi juga sebagai jalur transportasi. Keragaman budaya Paraguay memiliki warisan budaya yang unik, yang merupakan perpaduan antara tradisi asli Guarani dan pengaruh kolonial Spanyol.
Bahasa Guarani adalah salah satu ciri khas dari budaya Paraguay yang masih sangat hidup hingga hari ini. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional. Hampir 90% penduduk Paraguay berbicara dalam bahasa Guarani, meskipun mereka juga menguasai bahasa Spanyol. Musik tradisional Paraguay melibatkan instrumen khas seperti harpa dan gitar yang digunakan dalam genre musik polka Paraguay dan Guarania. Tari-tarian tradisional seperti tarian botol juga sangat populer di kalangan masyarakat Paraguay, terutama dalam perayaan lokal. Agama yang dianut mayoritas penduduk Paraguay adalah Katolik Roma, namun ada juga komunitas Protestan dan agama lainnya. Paraguay merayakan berbagai festival agama, seperti Semana Santa, Pekan Suci, serta perayaan tradisional Guarani. Mata pencaharian ekonomi Paraguay didasarkan pada sektor pertanian dan peternakan. Paraguay adalah salah satu produsen kedelai terbesar di dunia, dan sektor pertanian menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Selain kedelai, produk pertanian lain yang penting adalah gandum, tepung jagung, kapas, dan tebu. Pertanian terutama terkonsentrasi di wilayah Paraguay Timur yang memiliki tanah yang subur. Profil negara Peru. Peru adalah negara yang terletak di pantai Amazon Selatan, berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di utara, Brasil di timur, Bolivia di tenggara, Chile di selatan, dan Samudra Pasifik di barat. Ibu kota negara ini, Lima, merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya. Dengan luas sekitar 1.280.000 km persegi, Peru adalah salah satu negara terbesar di Amerika Selatan. Populasi Peru diperkirakan sekitar 33 juta jiwa. Penduduknya terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk keturunan Inca, Spanyol, dan suku-suku asli lainnya. Peru memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Spanyol dan Quechua, yang digunakan oleh banyak orang di daerah pedesaan. Mata uang yang digunakan adalah Nuevo Sol. Kondisi geografis Peru memiliki 3 wilayah geografis utama yang membentuk keunikan dan kekayaan alamnya. Pantai La Costa, wilayah pesisir yang sempit dan kering, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Di sini terdapat kota-kota besar seperti Lima dan Trujillo. Iklim di wilayah ini cenderung kering, dengan curah hujan rendah, tetapi sangat subur berkat irigasi dari sungai-sungai. Pegunungan Andes, La Sierra. Rangkaian pegunungan yang membentang di tengah negara, dengan puncak tertinggi adalah Gunung Huascaran, yang mencapai lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki iklim yang dingin dan beragam ekosistem, dari hutan hingga padang rumput. Selain itu, Andes adalah tempat tinggal bagi banyak komunitas adat yang mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka. Hutan Amazon, La Selva, terletak di bagian timur Peru. Wilayah ini merupakan bagian dari cekungan Amazon dan dikenal dengan hutan hujan tropis yang lebat. Hutan Amazon di Peru adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk flora dan fauna endemik. Iklim Peru sangat bervariasi tergantung pada wilayah. Di pantai, iklimnya umumnya kering, sedangkan di pegunungan suhu bisa jauh lebih dingin. Di wilayah Amazon, iklim tropis mendominasi dengan curah hujan yang tinggi. Keragaman budaya Peru memiliki warisan budaya yang kaya, hasil dari pengaruh peradaban Inca dan kolonial Spanyol. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah Machu Picchu, situs warisan dunia UNESCO, yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kota kuno ini terletak di puncak pegunungan dan mencerminkan kemajuan teknik arsitektur Inca. Bahasa Quechua adalah bagian penting dari identitas budaya Peru. Banyak orang, terutama di daerah pedesaan, masih menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Peru juga sangat dipengaruhi oleh agama, dengan mayoritas penduduk menganut Katolik Roma, meskipun banyak praktik spiritual asli juga masih dipertahankan. Musik dan tarian tradisional Peru sangat beragam. Huayno adalah salah satu jenis musik yang paling terkenal, sering dimainkan dengan instrumen seperti quena dan charango, alat musik petik. Profil negara Suriname. Suriname adalah negara yang terletak di bagian timur Laut Amerika Selatan, berbatasan dengan Guyana di barat, Brasil di selatan, Guyana Prancis di timur, dan Samudra Atlantik di utara. Dengan luas wilayah sekitar 163.000 km persegi, Suriname adalah salah satu negara terkecil di Amerika Selatan dalam hal ukuran geografis, tetapi kaya akan keanekaragaman etnis dan budaya. Populasinya mencapai sekitar 580.000 jiwa, yang sebagian besar tinggal di sepanjang pantai dan ibu kota Paramaribo, yang juga merupakan pusat politik dan ekonomi negara ini. Paramaribo adalah kota multikultural dengan berbagai etnis yang hidup berdampingan, seperti orang Hindustan, Jawa, Afrika, Kreol, Tionghoa, dan orang asli Amerika. Bahasa Belanda adalah bahasa resmi, sementara Seranan Tongo, Kreol berbasis Inggris, digunakan sehari-hari oleh sebagian besar penduduk. Suriname dulunya merupakan koloni Belanda, berdiri pada tahun 1975. Mata uang negara ini adalah dolar Suriname. Kondisi geografis. Secara geografis, Suriname terbagi menjadi 3 wilayah utama. Pantai utara. Wilayah dataran rendah ini mencakup area sepanjang pantai Atlantik, di mana sebagian besar penduduk tinggal, termasuk kota Paramaribo. Di sini, banyak sungai mengalir menuju laut, dan pertanian berkembang dengan baik karena ketersediaan lahan subur. Sabuk tengah.
wilayah hutan hujan tropis yang terdiri dari perbukitan rendah dan lembah. Sabuk Tengah adalah area transisi antara dataran pantai dan pedalaman hutan. Di sinilah terdapat sebagian besar hutan dan sungai besar yang menjadi habitat beragam flora dan fauna. Pedalaman selatan, bagian selatan Suriname terdiri dari hutan hujan lebat dan sebagian besar tidak terjamah. Wilayah ini adalah bagian dari cekungan Amazon yang terkenal dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya. Banyak suku asli tinggal di daerah ini, menjaga tradisi dan cara hidup mereka selama berabad-abad. Iklim Suriname adalah tropis, dengan suhu rata-rata sekitar 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Negara ini juga memiliki 2 musim hujan, dari April hingga Agustus dan November hingga Februari, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Wilayah hutan tropis Suriname menjadi bagian penting dari ekosistem global dan dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia. Keragaman budaya Suriname dikenal sebagai salah satu negara paling multikultural di Amerika Selatan, dengan penduduk yang terdiri dari berbagai kelompok etnis yang memiliki tradisi dan budaya masing-masing. Keragaman budaya ini adalah hasil dari sejarah panjang Suriname sebagai koloni Belanda yang mendatangkan pekerja dari berbagai belahan dunia. Orang Hindustan, keturunan dari pekerja yang dibawa dari India oleh Belanda pada abad ke-19. Mereka adalah kelompok etnis terbesar di Suriname, dan bahasa Hindi serta tradisi India masih dilestarikan, termasuk perayaan Diwali dan Holi. Orang Jawa juga dibawa ke Suriname sebagai pekerja oleh Belanda, dan sekarang mereka merupakan kelompok etnis besar di negara ini. Tradisi Jawa seperti wayan dan tari saman masih hidup di komunitas Jawa Suriname, dan makanan Jawa seperti nasi goreng dan sate sangat populer. Orang Maroon, keturunan dari Buddha Afrika yang melarikan diri dari perkebunan pada masa penjajahan. Mereka membentuk komunitas-komunitas di pedalaman, yang kini dikenal sebagai orang Maroon. Orang Maroon terkenal dengan musik, tarian, dan upacara spiritual mereka yang kaya akan pengaruh Afrika. Orang Creole, keturunan campuran antara orang Eropa dan Afrika. Bahasa mereka Srantongo adalah bahasa Creole yang digunakan secara luas di Suriname, dan mereka memainkan peran penting dalam ekonomi dan budaya negara ini. Orang Tionghoa, keturunan dari imigran Tionghoa yang datang ke Suriname untuk berdagang pada abad ke-19. Mereka berkontribusi dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan dan kuliner, dan bahasa Tionghoa masih digunakan di beberapa komunitas. Orang pribumi, Amerindian, penduduk asli Suriname, seperti suku Arawak dan Carib, tinggal di pedalaman dan pantai. Mereka mempertahankan cara hidup tradisional dan memiliki hubungan erat dengan alam. Kebudayaan di Suriname sangat dipengaruhi oleh tradisi multikultural ini. Misalnya, musik Suriname mencerminkan campuran pengaruh Afrika, India, Jawa, dan Eropa, dengan gaya populer seperti Kaseko, genre musik yang dinamis dengan pengaruh jazz dan ritme Afrika. Banyak perayaan tradisional dan keagamaan dirayakan di Suriname, termasuk Idul Fitri, Diwali, dan Natal, yang menunjukkan harmoni di antara berbagai kelompok etnis dan agama. Mata pencaharian ekonomi Suriname sangat bergantung pada sumber daya alam dan sektor primer, dengan beberapa industri utama yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Pertambangan, Suriname memiliki cadangan sumber daya mineral yang melimpah. Emas adalah komoditas ekspor terbesar negara ini, diikuti oleh bauksit yang digunakan untuk produksi aluminium. Minyak bumi juga menjadi sektor yang berkembang pesat, dengan eksplorasi dan produksi minyak lepas pantai yang diharapkan meningkatkan perekonomian negara. Pertanian, meski tidak sebesar sektor pertambangan, pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi Suriname. Produk utama pertanian termasuk padi, yang merupakan makanan pokok dan diekspor ke negara. Profil negara Uruguay. Uruguay adalah negara kecil yang terletak di wilayah Tenggara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Brasil di utara, Argentina di barat, dan Samudra Atlantik di tenggara. Uruguay memiliki luas wilayah sekitar 176.000 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di Amerika Selatan, tetapi memiliki pengaruh besar dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Ibu kota Uruguay adalah Montevideo, yang terletak di tepi pantai Atlantik dan merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya. Populasi Uruguay sekitar 3.500.000 orang, dengan hampir setengah dari penduduknya tinggal di Montevideo. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk. Uruguay merdeka dari kekuasaan Spanyol pada tahun 1825. Negara ini dikenal dengan stabilitas politiknya, sistem kesejahteraan sosial yang maju, dan demokrasi yang kuat. Mata uang resmi Uruguay adalah peso Uruguay. Kondisi geografis, secara geografis, Uruguay terdiri dari dataran rendah bergelombang, padang rumput yang luas, dan garis pantai yang panjang di sepanjang Samudra Atlantik. Negara ini terbagi menjadi beberapa wilayah utama. Dataran pantai Atlantik. Wilayah pesisir ini menjadi pusat pertanian dan peternakan, serta tempat di mana sebagian besar kota dan penduduk Uruguay tinggal. Kota Montevideo terletak di wilayah ini, menjadikannya pusat kegiatan ekonomi dan politik. Padang rumput atau pampas, wilayah dataran rumput yang luas di bagian tengah dan timur Uruguay. Pampas sangat penting bagi ekonomi negara karena menjadi lahan untuk peternakan sapi dan pertanian. Pegunungan Cuchilla.
Wilayah ini terdiri dari bukit-bukit kecil dan lembah yang berada di bagian utara dan tengah Uruguay. Meskipun tidak terlalu tinggi, wilayah ini merupakan bagian penting dari ekosistem Uruguay dan sumber mata air yang vital bagi penduduk. Iklim Uruguay adalah subtropis, dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang sejuk. Suhu rata-rata tahunan di Uruguay berkisar antara 16 hingga 18 derajat Celcius, menjadikan negara ini cocok untuk pertanian dan peternakan. Curah hujan juga cukup merata sepanjang tahun, yang mendukung keberlanjutan aktivitas agrikultur. Keragaman budaya Uruguay adalah negara dengan populasi yang homogen, dengan sebagian besar penduduknya adalah keturunan Eropa, khususnya dari Spanyol dan Italia. Meskipun demikian, Uruguay memiliki warisan budaya yang kaya, dengan pengaruh dari penduduk asli, budak Afrika, dan imigran Eropa. Pengaruh Eropa, budaya Spanyol dan Italia mendominasi gaya hidup, arsitektur, serta masakan Uruguay. Pengaruh ini terlihat jelas dalam bahasa, musik, dan festival-festival yang diadakan di negara ini. Musik tango dan milonga yang populer di seluruh Uruguay berasal dari budaya Spanyol dan Italia. Penduduk asli, sebelum kedatangan orang Eropa, Uruguay dihuni oleh suku Charrua yang memiliki pengaruh dalam tradisi dan sejarah negara ini. Meskipun jumlah penduduk asli menurun drastis setelah kolonialisasi, budaya mereka tetap hidup melalui sejarah lisan dan tradisi lokal. Budaya Afrika, meskipun kecil, komunitas keturunan Afrika di Uruguay berperan penting dalam pengembangan musik dan tarian. Salah satu bentuk seni yang paling terkenal adalah candombe, genre musik yang memiliki akar dalam budaya Afrika dan sering dipertunjukkan selama festival seperti karnaval. Uruguay juga dikenal dengan tradisi mate, sebuah minuman teh yang berasal dari daun yerba mate. Tradisi minum mate sangat populer di seluruh Uruguay dan sering dinikmati bersama keluarga atau teman. Negara ini juga merayakan berbagai festival budaya yang mencerminkan keanekaragaman etnis dan warisan sejarahnya, seperti Dia de la Independencia dan Karnaval Montevideo, yang merupakan salah satu karnaval terpanjang di dunia. Mata pencaharian ekonomi Uruguay didukung oleh berbagai sektor, dengan sektor agrikultur dan peternakan sebagai sektor utama yang mendukung perekonomian negara. Peternakan, Uruguay adalah salah satu produsen daging sapi terbesar di dunia, dengan lebih banyak sapi daripada jumlah penduduknya. Industri peternakan sapi sangat penting bagi ekonomi negara, dengan daging sapi sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Selain daging sapi, wool juga menjadi produk penting yang dihasilkan dari peternakan domba. Pertanian. Selain peternakan, pertanian juga memainkan peran vital dalam ekonomi Uruguay. Kedelai, gandum, beras, dan jagung adalah hasil pertanian utama yang diekspor ke pasar internasional. Uruguay juga dikenal sebagai produsen anggur, dengan industri anggur yang berkembang pesat, terutama di wilayah selatan. Perikanan. Dengan garis pantai yang panjang di Samudra Atlantik, industri perikanan juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Uruguay. Ikan laut, seperti hake dan udang, diekspor ke berbagai negara, sementara perikanan air tawar juga terus berkembang. Profil negara Puerto Rico. Puerto Rico adalah wilayah yang tidak tergabung, tetapi menjadi bagian dari Amerika Serikat yang terletak di Karibia. Meskipun secara politis berstatus teritori non-terikat, Commonwealth, penduduk Puerto Rico adalah warga negara Amerika Serikat. Ibu kotanya adalah San Juan, yang juga menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya utama. Pulau ini memiliki luas sekitar 9.000 km persegi, menjadikannya salah satu pulau terbesar di Karibia. Populasi Puerto Rico sekitar 3.200.000 orang, dengan mayoritas penduduk tinggal di daerah perkotaan, terutama di sekitar San Juan. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi utama, meskipun bahasa Inggris juga diakui sebagai bahasa resmi, terutama digunakan dalam pemerintahan dan sistem pendidikan. Sebagai bagian dari Amerika Serikat, mata uang yang digunakan di Puerto Rico adalah dolar Amerika Serikat, USD. Puerto Rico memiliki sejarah panjang sebagai koloni Spanyol sebelum menjadi wilayah Amerika pada akhir abad ke-19, setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898. Kondisi geografis Puerto Rico terletak di antara Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Secara geografis, pulau ini dikelilingi oleh laut yang dalam, dengan pantai-pantai berpasir putih dan pemandangan alam yang indah. Di tengah pulau, terdapat pegunungan yang melintasi sepanjang pulau dari barat ke timur. Sierra de Luquillo dan Sierra de Cayey adalah dua jajaran pegunungan penting yang berada di bagian tengah. Selain itu, Puerto Rico juga memiliki hutan tropis seperti El Yunque, yang merupakan satu-satunya hutan hujan tropis di sistem hutan nasional Amerika Serikat. Wilayah pegunungan ini berperan sebagai sumber utama air tawar di pulau tersebut. Puerto Rico memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius sepanjang tahun. Musim hujan berlangsung dari Mei hingga November, dan pulau ini juga sering terpapar badai tropis atau angin topan yang berasal dari Atlantik selama musim badai. Posisi geografis ini menempatkan Puerto Rico pada jalur topan tahunan, sehingga pulau ini kerap mengalami kerusakan akibat badai. Mata pencaharian ekonomi Puerto Rico cukup beragam, dengan sektor utama meliputi industri, pertanian, dan pariwisata.
Namun, ekonomi pulau ini juga dipengaruhi oleh hubungan eratnya dengan Amerika Serikat, di mana banyak barang dan jasa bergantung pada pasar Amerika. Industri manufaktur. Salah satu pilar utama perekonomian Puerto Rico adalah industri manufaktur, terutama farmasi, elektronik, dan tekstil. Beberapa perusahaan farmasi besar dunia memiliki pabrik di Puerto Rico yang memproduksi obat-obatan dan perangkat medis untuk ekspor ke seluruh dunia. Manufaktur elektronik juga menjadi sektor penting, dengan produksi komponen elektronik yang diekspor ke berbagai negara. Pertanian. Meskipun sektor pertanian telah menyusut seiring dengan urbanisasi, Puerto Rico masih menghasilkan sejumlah produk agrikultur yang penting. Tebu, yang dulunya menjadi tulang punggung ekonomi koloni Spanyol, kini masih diproduksi, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Selain tebu, Puerto Rico juga menghasilkan pisang, kopi, nanas, dan tembakau. Pariwisata. Pariwisata adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Puerto Rico. Pulau ini menarik wisatawan dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, karena pantainya yang indah, cuacanya yang hangat, dan warisan budaya yang kaya. Daerah seperti Old San Juan dan El Yunque menjadi daya tarik utama, sementara resort di sepanjang pantai Karibia menawarkan tempat istirahat mewah bagi wisatawan. Sektor jasa dan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor teknologi dan layanan di Puerto Rico juga mulai berkembang. Banyak perusahaan teknologi memilih Puerto Rico sebagai pusat operasi mereka, karena hubungan dengan pasar Amerika Serikat dan tenaga kerja yang terdidik. Layanan keuangan juga tumbuh dengan baik, didukung oleh perbankan yang stabil dan terhubung erat dengan sistem keuangan Amerika Serikat. Pengaruh Amerika Serikat dalam ekonomi. Sebagai wilayah yang berafiliasi dengan Amerika Serikat, Puerto Rico menerima bantuan keuangan dan dukungan ekonomi dari pemerintah Amerika Serikat. Banyak barang-barang yang dijual di Puerto Rico diimpor dari daratan Amerika Serikat, dan banyak penduduk Puerto Rico bekerja atau menjalankan bisnis yang berkaitan dengan pasar Amerika. Sistem ekonomi yang tergantung pada Amerika ini memberikan stabilitas, tetapi ciptakan tantangan dalam hal kemandirian ekonomi. Profil negara Republik Dominika. Republik Dominika adalah negara yang terletak di Kepulauan Karibia, menempati bagian timur Pulau Hispaniola yang berbagi dengan negara Haiti di bagian barat. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara terbesar di Karibia, dengan luas sekitar 48.000 km persegi. Ibu kotanya, Santo Domingo, adalah pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Republik Dominika memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Spanyol, dan mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma. Negara ini merdeka dari Spanyol pada tahun 1994, setelah melewati sejarah panjang penjajahan oleh Spanyol dan juga periode dominasi Haiti. 2. Kondisi geografis. Secara geografis, Republik Dominika terletak di kawasan Karibia dan memiliki lanskap yang sangat beragam, terdiri dari pegunungan, dataran pantai, dan lembah yang luas, yang memberikan pemandangan alam yang sangat indah dan mendukung ekonomi agraris. Pegunungan Cordillera Central. Di bagian tengah negara terdapat Pegunungan Cordillera Central, dengan puncak tertinggi Pico Duarte, yang mencapai ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ini adalah puncak tertinggi di seluruh Kepulauan Karibia. Lembah Cibao. Wilayah Lembah Cibao, yang terletak di utara, merupakan kawasan pertanian yang subur dan pusat produksi agrikultur utama di negara ini. Pantai Karibia. Di sepanjang pantai selatan, negara ini menawarkan garis pantai yang panjang dan indah dengan air laut yang biru, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Republik Dominika juga memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Musim hujan berlangsung dari Mei hingga November, dan negara ini kadang-kadang dilanda badai tropis dan topan, terutama selama musim badai Atlantik. Keragaman budaya Republik Dominika memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, hasil dari perpaduan antara penduduk asli Taino, penjajah Spanyol, dan Budak Afrika. Pengaruh budaya ini tercermin dalam bahasa, musik, tari, dan tradisi kuliner negara ini. Budaya Taino. Sebelum kedatangan Spanyol, Pulau Hispaniola dihuni oleh suku Taino, yang memiliki pengaruh besar pada sejarah dan bahasa Dominika. Meskipun banyak dari budaya asli Taino hilang akibat kolonisasi, beberapa elemen seperti nama tempat masih digunakan hingga saat ini. Pengaruh Spanyol, penjajahan Spanyol berlangsung lebih dari 3 abad, meninggalkan warisan dalam hal agama, arsitektur, dan bahasa. Gereja Katolik Roma memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Republik Dominika, dan banyak festival keagamaan yang dirayakan dengan meriah. Mata pencaharian ekonomi Republik Dominika cukup beragam, dengan sektor-sektor utama meliputi pertanian, industri, pariwisata, dan layanan. Pertanian. Sektor agrikultur memainkan peran penting dalam ekonomi negara ini. Republik Dominika adalah penghasil gula, kopi, dan tembakau. Selain itu, negara ini juga mengekspor pisang, kakao, dan beras. Gula pernah menjadi tulang punggung ekonomi kolonial, dan hingga saat ini masih menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Industri. Selain pertanian, Republik Dominika memiliki sektor industri yang berkembang, terutama di bidang manufaktur tekstil, produk elektronik, dan pengolahan makanan.
Banyak perusahaan internasional yang membuka pabrik di zona perdagangan bebas di Republik Dominika, memanfaatkan biaya tenaga kerja yang relatif rendah. Pariwisata. Salah satu sektor yang paling berkembang di negara ini adalah pariwisata. Pantai-pantai eksotis seperti di kawasan Punta Cana, Puerto Plata, dan La Romana menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Industri pariwisata berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan resor-resor mewah dan berbagai fasilitas wisata yang tersebar di seluruh negara. Sektor jasa. Sektor layanan, termasuk telekomunikasi dan perbankan, juga semakin berkembang. Selain itu, remitansi atau kiriman uang dari warga Dominika yang bekerja di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, Republik Dominika mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan kini menjadi salah satu ekonomi terbesar di kawasan Karibia. Reformasi ekonomi dan investasi dalam infrastruktur telah membantu negara ini meningkatkan standar hidup bagi penduduknya. Profil negara Haiti. Haiti terletak di bagian barat Pulau Hispaniola di kawasan Karibia, berbatasan dengan Republik Dominika di sebelah timur. Haiti merupakan negara republik kulit hitam pertama di dunia, merdeka dari Prancis pada tahun 1924. Ibu kotanya adalah Port-au-Prince, dengan luas negara sekitar 27.750 km persegi dan populasi lebih dari 11 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan adalah Creole Haiti dan Prancis. Sebagian besar penduduknya menganut agama Katolik Roma, dengan praktik agama Voodoo yang juga umum. Kondisi geografis Haiti memiliki bentang alam yang didominasi pegunungan, dengan lebih dari 90% wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. Puncak tertingginya, Pic La Selle, mencapai lebih dari 2.600 meter. Iklimnya tropis, dengan suhu rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Haiti juga rawan bencana alam seperti badai dan gempa bumi, termasuk gempa besar yang terjadi pada tahun 2010. Keragaman budaya. Budaya Haiti dipengaruhi oleh Afrika, Eropa, dan penduduk asli Taino. Musik rara dan kompa merupakan bagian penting dari tradisi Afrika yang dibawa oleh Buddha. Voodoo juga memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual. Pengaruh Prancis terlihat dalam bahasa dan arsitektur, sedangkan festival seperti Karnaval Haiti mencerminkan perpaduan budaya ini. Seni Haiti, terutama lukisan naif, terkenal karena warnanya yang cerah dan tema kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian. Sebagian besar penduduk Haiti bergantung pada pertanian. Produk utama meliputi kopi, tebu, pisang, dan beras. Sektor manufaktur juga penting, terutama dalam produksi tekstil dan kerajinan tangan. Pariwisata berpotensi besar, tetapi terhambat oleh masalah politik dan bencana alam. Selain itu, kiriman uang dari diaspora Haiti di luar negeri, terutama dari Amerika Serikat dan Kanada, merupakan sumber penghasilan penting bagi banyak keluarga. Tantangan ekonomi Haiti menghadapi tantangan ekonomi besar, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Negara ini sangat bergantung pada bantuan internasional dan rentan terhadap guncangan eksternal. Bencana alam seperti badai tropis dan gempa bumi seringkali memperburuk situasi. Profil negara Kuba. Kuba adalah negara kepulauan yang terletak di Karibia dan dikenal sebagai negara terbesar di wilayah ini. Kuba terdiri dari pulau utama Kuba, Pulau Isla de la Juventud, serta lebih dari 4.000 pulau kecil lainnya. Negara ini merdeka dari Spanyol pada tahun 1902 dan setelah revolusi tahun 1959 menjadi Republik Sosialis. Ibu kotanya adalah Havana, yang juga menjadi pusat ekonomi dan budaya. Populasi Kuba mencapai lebih dari 11 juta orang, dengan mayoritas penduduk berbicara dalam bahasa Spanyol, yang merupakan bahasa resmi negara ini. Kondisi geografis. Secara geografis, Kuba adalah pulau yang panjang dan sempit dengan bentang alam yang bervariasi. Kuba memiliki pegunungan, dataran rendah, dan pantai-pantai indah yang menghadap ke Teluk Meksiko dan Laut Karibia. Pegunungan Sierra Maestra di Tenggara merupakan kawasan yang terkenal karena puncak Pico Torquino, titik tertinggi di Kuba, dengan ketinggian sekitar 1.974 meter di atas permukaan laut. Kuba memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dari Mei hingga Oktober, dan musim kering dari November hingga April. Suhu rata-rata sepanjang tahun berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan cuaca panas yang cukup stabil. Namun, Kuba juga sering terkena badai tropis, terutama selama musim hujan. Keragaman budaya Kuba memiliki budaya yang kaya, dipengaruhi oleh penduduk asli Taino, kolonial Spanyol, serta Afrika dan Eropa melalui perbudakan dan migrasi. Musik Kuba, seperti salsa, son, dan rumba, terkenal di seluruh dunia. Salsa berasal dari kombinasi musik Spanyol dan Afrika, dan seringkali mencerminkan sejarah dan perjuangan rakyat Kuba. Alat musik seperti bongo, gitar, dan maracas sering digunakan dalam genre musik ini. Kuba juga dikenal dengan seni tari, khususnya tari salsa dan ballet. Budaya tari sangat dihormati dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial di Kuba. Di bidang seni rupa, Kuba dikenal dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari revolusi dan alam yang kaya di negara tersebut. Festival di Kuba merupakan perayaan besar, seperti Karnaval Santiago dan Havana Film Festival, yang menampilkan musik, tarian, dan film-film dari berbagai negara.
Pengaruh agama Katolik Roma masih kuat, meskipun unsur kepercayaan Santeria, agama yang menggabungkan tradisi Afrika dan Katolik, juga banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Mata pencaharian ekonomi Kuba sebagian besar dikendalikan oleh negara, dengan sektor utama termasuk pertanian, industri, pariwisata, dan jasa. Pertanian, Kuba adalah salah satu produsen utama gula tebu di dunia. Selain itu, negara ini juga menanam tembakau, yang digunakan untuk membuat cerutu Kuba yang terkenal di seluruh dunia. Produk pertanian lainnya meliputi kopi, jeruk, dan beras. Sebagian besar lahan pertanian dikelola oleh pemerintah atau koperasi, dan hasilnya digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Industri di Kuba meliputi produksi gula, nikel, dan petrokimia. Nikel adalah salah satu sumber ekspor utama Kuba, dengan tambang nikel yang tersebar di wilayah timur negara ini. Industri manufaktur lainnya, termasuk pembuatan produk elektronik dan farmasi. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling berkembang di Kuba. Pantai-pantai indah seperti Varadero dan situs sejarah seperti Havana Tua menarik jutaan turis setiap tahunnya. Meskipun hubungan dengan Amerika Serikat sempat membatasi jumlah pengunjung, sektor ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Kesehatan dan pendidikan. Kuba juga dikenal dengan sistem kesehatan dan pendidikan yang sangat baik, yang gratis bagi seluruh warganya. Banyak profesional medis Kuba yang bekerja di luar negeri sebagai bagian dari program internasionalisasi kesehatan negara ini. Tantangan ekonomi. Meski Kuba memiliki beberapa sektor ekonomi yang berkembang, negara ini menghadapi banyak tantangan ekonomi, terutama karena embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Embargo ini membatasi akses Kuba ke pasar internasional dan produk-produk tertentu, yang berdampak pada perekonomian dan kualitas hidup penduduknya. Pemerintah Kuba telah mencoba untuk melakukan reformasi ekonomi dengan membuka beberapa sektor untuk investasi asing dan memperluas peran wirausaha di sektor swasta. Namun, tantangan seperti inflasi dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi masalah utama. Demikianlah pembahasan kita mengenai geografi regional negara berkembang. Semoga penjelasan tadi dapat memperluas wawasan dan pemahaman kalian tentang beragam kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan negara-negara di dunia. Ingatlah, geografi tidak hanya berbicara tentang peta dan tempat, tetapi juga tentang kehidupan manusia yang menyatu dengan alam. Seperti kata seorang ahli geografi ternama, geography is not just about where places are, but why they matter. Setiap wilayah punya kisahnya sendiri, dan dengan memahami geografi, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan global. Terima kasih telah menyimak pembelajaran kali ini, sampai jumpa, dan teruslah menjelajah dunia dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam.